Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 Teknik Kontrol Otomatis. Di sini kami mengangkat bahasan mengenai pintu garasi otomatis berbasis PLC. Di kelompok kami ada Anggraini Dwi, Elvira Rahayu, Firman Jua, dan saya Yusril Ilham dari kelas 3C JTD. Berikut adalah desain dan alat garasi otomatis berbasis PLC, di mana terdapat beberapa komponen, yaitu selector switch, push button manual, di mana ada open dan close, lampu indikator, beberapa macam, lalu limit atas limit bawah, sepasang motor open dan close, dan juga sepasang sensor open dan sensor close. Mengenai cara kerja akan dilanjutkan penjelasannya oleh Firman Jua. Cara kerja alat kontrol pintu garasi otomatis. Yang pertama, apabila selektor switch diputar ke arah on, maka semua komponen akan hidup, ditandai dengan lampu merah menyala. Jika kendaraan akan masuk, harus menekan sensor pembuka dengan menekan push button warna hijau. Maka motor akan menyala dan pintu akan membuka ditandai dengan lampu hijau menyala. Dan saat pintu mencapai limit switch atas, maka motor akan berhenti bekerja ditandai dengan lampu hijau mati. Kemudian kendaraan akan masuk dan menekan penutup atau dengan menekan push button warna kuning. Maka motor akan bekerja untuk menutup pintu, ditandai dengan lampu kuning menyala. Dan saat pintu mencapai limit switch bawah, motor akan berhenti bekerja, ditandai dengan lampu kuning mati. Dan untuk mematikan semua komponen dengan memutar selektor switch ke arah off. Next. Untuk desain input dan output, pertama ada selektor switch on-off untuk menyalakan sistem dan mematikannya. Lalu perangkat inputnya ada sensor dan limit switch untuk mendeteksi pergerakan dan ada push button. Selanjutnya ada modul input, output, dan CPU yang berguna untuk memproses program yang telah diinput melalui programmable device untuk menjalankan perintah dan merupakan sebagai inti dari sistem. Terakhir ada perangkat output yang di dalamnya ada indikator berupa LED dan ada motor. Selanjutnya, untuk sistem operasinya, yang pertama sistem operasi otomatis. Mobil menekan sensor pembuka sehingga motor membuka pintu secara otomatis. Selanjutnya, mobil menekan sensor penutup sehingga motor penutup pintu secara otomatis. Untuk sistem operasi manualnya, menekan tombol push button warna hijau, motor akan menyala dan membuka pintu saat motor menekan tombolnya. Lalu menekan tombol push button kuning, maka motor akan menutup pintu. Untuk selanjutnya, mengenai lock sensor dan akuator akan dijelaskan oleh Anggraini. Selanjutnya ada sensor dan aktuator. Di sini kami menggunakan beberapa sensor dan aktuator. Yang pertama ada S0, yaitu selector switch. Kemudian ada S1, sensor open. Kemudian ada S2, push button hijau. Ada S3, limit atas. S4, sensor close, dan push button kuning S5, serta limit bawah S6. Untuk aktuatornya, itu aktuator 0 ada lampu indikator berwarna biru. Aktuator 1 itu ada motor open. Aktuator 2 ada lampu indikator warna hijau. Aktuator 3 ada motor penggerak close. Dan aktuator 4 yaitu lampu indikator warna kuning. Untuk selektor switch sendiri berfungsi untuk menyalakan semua komponen yang ada pada desain dan alat yang tadi sudah dijelaskan oleh Yusril. Kemudian untuk sensor open digunakan untuk memberi input open pada PLC dan mendeteksi kendaraan yang akan masuk dan meneruskan sinyal ke motor penggerak open. Kemudian ada push button manual hijau.
yaitu untuk membuka secara manual. Kemudian ada sensor 3 limit atas berfungsi untuk memberikan tanda bahwa pintu telah mencapai batas atas. Kemudian ada sensor close. Sama seperti sensor open, hanya saja dia untuk kondisi terbuka. Kemudian push button manual kuning, yaitu yang berfungsi untuk menutup secara manual. Kemudian ada limit bawah, sama seperti limit atas, bedanya hanya ini untuk batas bawah. Kemudian ada aktuator 0, yang berfungsi untuk menandakan bahwa semua komponen telah on. Ini ketika selektor switch-nya on dan lampu indikator birunya akan nyala. Kemudian aktuator 1 yaitu membuka pintu garasi. Kemudian aktuator 2 yaitu menandakan bahwa sensor open dan motor penggerak open berfungsi dengan baik. Kemudian A3 yaitu motor close menutup pintu garasi. Dan A4 sama seperti A2 hanya saja dia sensor close dan motor penggerak close. Di sini ada logika kerja. Yang pertama itu dalam kondisi off semuanya. Jadi dari S0 sampai A4 itu dalam kondisi 0 atau off. Kemudian yang nomor 2 itu sensor 0 yaitu selector switch bernilai 1 yaitu dalam keadaan on, dan lampu indikator berwarna biru yaitu A0 berada dalam kondisi on juga, yaitu bernilai 1. Kemudian nomor 3 itu sama seperti tadi untuk selektor 1. Tapi di sini 1 dan sensor 2 itu bernilai 1. Kemudian aktuator 1 dan aktuator 2 di sini bernilai 1. Untuk sensor 3 sampai A3 dan A4 itu bernilai 0. Kemudian kondisi keempat itu selektor switch dan aktuator itu bernilai, aktuator yang A0 itu bernilai 1. Kemudian sensor 1 dan sensor 2, A1 dan A2 juga bernilai 0. Sensor 3 bernilai 1. Kemudian sensor 4, sensor 5, sensor 6, serta aktuator dan aktuator 4, aktuator 3 dan aktuator 4 itu bernilai 0. Untuk yang nomor 5, itu sensor 0 dan aktuator 0 tetap bernilai 1, yaitu dalam posisi on. Kemudian sensor 1 dan sensor 2 bernilai 0, off. Aktuator 1 dan aktuator 2 bernilai 0 atau off. Sensor 3, A3 dan A4 bernilai 1, yaitu on. Sensor 4 dan sensor 5 bernilai on, yaitu 1. Dan sensor 6 bernilai off atau 0. Dan yang terakhir, itu sensor 0 dan aktuator 0 bernilai 1 tetap seperti tadi. Cuman bedanya di sini sensor 3 bernilai 1 dan sensor 6 bernilai 1. Semuanya bernilai 0 yaitu off. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira. Kemudian di sini ada program ladder. Untuk gambar di sini adalah ladder pada saat posisi awal atau semua komponen dalam keadaan off atau switch-nya dalam keadaan off. Kemudian program ladder pada slide tersebut adalah pada saat posisi selektor dalam keadaan on, maka semua komponen akan menyala. Dan untuk kondisi open, sensor pembuka atau push button manual open mendeteksi mobil yang masuk ke dalam garasi. Kemudian untuk kondisi close, sensor penutup atau push button manual close mendeteksi mobil yang sudah berada di dalam garasi. Limit switch bawah
dalam keadaan on, maka motor close bekerja secara maksimal. Kemudian pintu akan tertutup. Kemudian kesimpulan, pertama PLC merupakan salah satu alat kendali modern yang khusus dirancang untuk menangani sistem kendali otomatis baik dalam bidang industri maupun non-industri. Yang kedua, sistem kendali yang bekerja secara otomatis dapat membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, dengan adanya alat bantu simulasi, maka pemahaman mengenai deskripsi kerja alat mudah dimengerti dan dipahami, seperti yang telah dipresentasikan sebelumnya mengenai cara kerja alat yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian nomor 4, rangkaian kendali pintu garasi mobil ini dapat bekerja secara otomatis dan manual. Pengoperasian secara otomatis dilakukan untuk mempermudah pengoperasiannya, sedangkan manual digunakan untuk peralatan dan perbaikan sistem. Kemudian, posisi parkir mobil pada daerah yang tidak mengenai area sensor buka dan tutup secara bersamaan, maka sensor tidak akan mendapatkan masalah apabila mobil sudah terparkir di dalam, karena mobil berada dalam posisi yang tidak terjangkau oleh sensor off maupun on. Ya, baik. Demikian penjelasan dari kami kelompok 5 tentang pintu garasi otomatis berbasis PLC. Kami rasa cukup. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Saya mewakili kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.